Assalamualaikum teman-teman ATLM semua. Selamat datang kembali di channel Linchan ATLM. Di channel ini saya akan kembali membahas tentang latihan soal-soal teknis ATLM. Sebelumnya, yuk subscribe channel ini dan bunyikan tanda loncengnya. Kali ini tema kita adalah parasitologi dan mikrobiologi. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal nomor 1. Cacing berbentuk pita ukuran hingga mencapai 12 meter memiliki celah pengisap 2 atau dibotrio, penyebaran di Asia Timur, Tengah Laut Mati, dan Eropa Timur. Penularan terkait dengan memakan ikan mentah atau kurang masak. Cacing ini adalah A. Taenia saginata, B. Taenia solium, C. Dipilobotrium latum, D. Hymenopletis nanastransi, E. Paragonimus westermani. Jawaban yang tepat adalah yang C. Dipilobotrium latum. Kita lihat pembahasannya. Dipilobotrium latum merupakan cacing pita terbesar yang dapat menginfeksi manusia, dapat tumbuh hingga sepanjang 30 kaki. Infeksi didapat melalui konsumsi ikan mentah atau setengah matang, biasanya dari belahan bumi utara, Eropa, negara-negara bekas Uni Soviet yang baru merdeka, Amerika Utara, Asia. Namun kasus juga dilaporkan terjadi di Uganda dan Chile. Lanjut ke soal nomor 2. Cacing yang penularan melalui perianal pada malam hari ketika digaruk dan gatal berukuran kecil, telur berbentuk asimetris. Cacing jantan jarang ditemukan dan termasuk anggota nematoda usus adalah A. Ascaris lumbricoides, B. Enterobius vermicularis, C. Fasciola hepatica, D. Schistosoma hematobium, atau E. Taenia saginata. Jawaban yang tepat adalah yang B. Enterobius vermicularis. Kita lihat pembahasannya. Infeksi cacing kremi disebabkan oleh cacing Enterobius vermicularis. Cacing ini berukuran sangat kecil, yaitu sekitar 0,6 sampai 1,3 cm, terutama telurnya. Ukuran telur yang sangat kecil inilah yang menyebabkan penularan cacing kremi menjadi sangat mudah. Infeksi terjadi ketika telur cacing kremi masuk ke dalam tubuh manusia dan menetas di saluran pencernaan. Di dalam saluran pencernaan, cacing akan tumbuh dewasa dan berkembang biak. Cacing kremi bertelur di sekitar anus, biasanya pada malam hari. Aktivitas inilah yang menyebabkan penderita mengalami gatal di anus. Oke, kita langsung ke soal nomor 3. Cacing berbentuk seperti daun hanya ditemukan di hulu sungai utara untuk Indonesia. Penularan melalui makan tumbuhan air tidak atau kurang masak. Telur memiliki operkulum bersifat hermaprodit. Cacing termasuk kelas trematoda. Cacing yang dimaksud adalah A. Schistosoma hematobium, B. Fasciola hepatica, C. Fasciola buschi, D. Taenia saginata, atau E. Ascaris lumbricoides. Jawaban yang benar yaitu C. Fasciola buschi. Kita lihat pembahasannya. Fasciolopsis buschi adalah salah satu trematoda usus yang bersifat hermaprodit yang dapat menimbulkan penyakit fasciolopsiasis. Hospes definitif parasit ini adalah manusia, babi, kadang-kadang anjing. Hospes intermediar satunya keong air, sedangkan hospes intermediar duanya adalah tumbuhan air. Kita lanjut ke soal nomor 4. Jamur ini termasuk non-dermatofit, menyebabkan hipopigmentasi pada kulit, bercak putih, gatal, menyerang pada permukaan kulit, sukar dibiakkan, tidak mencerna dan merusak keratin hingga lapisan dalam kulit. Dengan sinar Wood menunjukkan fluoresensi menyerang kulit yang tampak pada umumnya. Penyebab Tiana versicolor. Jamur tersebut adalah A. Malassezia purpur, B. Piedra horte, C. Microsporum canis, D. Aspergillus niger, atau E. Epidermiphyton flocosum. Jawaban yang benar adalah yang A. Malassezia purpur. Malassezia purpur ini menyebabkan penyakit yang dinamakan penyakit panu, bercak putih, gatal, yaitu panu ya teman-teman. Kemudian yang B ini Piedra horte, itu jamur pada rambut berupa benjolan. Kemudian yang C Microsporum canis ini itu penyakit kurap. Kemudian yang D Aspergillus niger ini pada buah dan sayur. Kemudian yang E Epidermiphyton flocosum ini pada kulit dan kuku.
Kita lihat pembahasannya. Malassezia purpura adalah jamur lipofilik yang merupakan bagian dari flora normal kulit manusia. Jamur ini termasuk salah satu penyebab mikosis superficialis yang mengenai stratum corneum pada lapisan epidermis, golongan non-dermatofita. Ragi Malassezia purpura berbentuk oval, bulat atau seperti botol, berukuran 3-8 mm dan bereproduksi dengan cara blastospora atau bertunas. Ragi ini mampu membentuk hifa atau fase hifa yang bersifat invasif serta patogen. Dari penyinaran dengan lampu wood akan terlihat Malassezia purpura berwarna putih kekuningan yang berpendar atau fluorescence atau orange kehitaman. Malassezia purpura menyebabkan penyakit seperti ketombe, panau, dan dermatitis seborrheic. Oke, kita ke soal nomor 5. Bagaimana cara memeriksa tinea pedis atau kutu air? A. Sampel kerokan kulit dengan larutan KOH untuk melihat jenis jamur. B. Sampel kerokan kulit dengan larutan asam asetat untuk melihat jenis jamur. C. Sampel kerokan kulit dengan larutan HCl untuk melihat jenis jamur. D. Sampel kerokan kulit dengan larutan BaCl2 untuk melihat jenis jamur. Atau E. Sampel kerokan kulit dengan NaCl untuk melihat jenis jamur. Jawaban yang tepat adalah yang A, sampel kerokan kulit dengan larutan KOH untuk melihat jenis jamur. Kita lihat pembahasannya. Fungsi larutan KOH adalah menghancurkan sel non-jamur. Dengan begitu dapat dilihat apakah ada jamur dalam cairan saat larutan KOH dan sampel kerokan kulit diperiksa melalui mikroskop. Prosedur ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, dokter akan mengambil sampel berupa kerokan kulit, serpihan kecil kuku atau cairan vagina. Sampel tersebut kemudian dilarutkan bersama cairan kalium hidroksida atau KOH. Cairan KOH akan menghancurkan sel kulit atau sel kuku yang sehat dan menyisakan sel yang terinfeksi jamur. Sampel akan dibawa ke laboratorium dan diperiksa dengan mikroskop. Lanjut ke soal nomor 6. Media terbaik untuk mengisolir untuk jamur dari spesimen yang ada adalah A. Media sabouraud dextrose agar atau SDA, yang B. Media nutrien agar, C. Media platcon agar, D. Media blood agar, atau E. Media sulfit indol motility. Jawabannya adalah yang A. Media sabouraud dextrose agar atau SDA. Kita lihat pembahasannya. Media sabouraud dextrose agar atau SDA merupakan media yang digunakan untuk mengisolasi dan pemeliharaan jamur yang direkomendasikan untuk jamur dermatofita karena memiliki pH yang rendah sehingga menghambat pertumbuhan bakteri yang membutuhkan lingkungan yang netral dengan pH 7,0 dan suhu optimum untuk pertumbuhan antara 25-30 derajat Celcius. Kita lanjut ke soal nomor 7. Seorang pasien didiagnosa penyakit kronis morbus Hansen yang menyerang saraf tepi, menyerang kulit, mukosa mulut, saluran nafas bagian atas, sistem retikuloendotelial, mata, otot tulang, dan testis kecuali susunan saraf pusat. Pasien tersebut terkena penyakit yang disebabkan oleh bakteri A. Mycobacterium tuberculosis, B. Mycobacterium africanum, C. Mycobacterium lepra, D. Mycobacterium bovis, atau E. Bacillus subtilis. Jawaban yang benar adalah C. Mycobacterium lepra. Kita lihat pembahasannya. Secara medis, penyakit kusta atau lepra disebut juga morbus Hansen, yaitu penyakit yang infeksi kronis jangka lama karena disebabkan oleh Mycobacterium lepra. Penyakit ini menyerang kulit, saraf tepi, saluran napas atas, mata, otot, tulang, dan alat reproduksi kecuali sistem saraf pusat. Kita ke soal nomor 8. Untuk mengetahui pergerakan bakteri, biasanya dilakukan uji motilitas dengan menggunakan media sulfit indol motility atau SIM. Hasil positif bakteri melakukan pergerakan ditunjukkan dengan A. Warna media menjadi bening, B. Timbul warna hitam pada media, C. Bagian permukaan media berwarna merah, D. Adanya kekeruhan pada media uji, atau E. Media timbul gelembung. Nah, ini jawabannya adalah yang D, adanya kekeruhan pada media uji. Kita lihat pembahasannya. Media sulfit indol motility atau SIM merupakan media semi-solid berwarna krem. Isolat bakteri yang telah diperoleh diinokulasikan dengan cara ditusuk pada medium SIM tegak lalu diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 2 kali 24 jam.
Hasil positif atau motil, pertumbuhan bakteri akan menyebar menjauhi garis inokulasi dan terjadi migrasi atau pergerakan di dalam media sehingga media menjadi keruh atau turbid. Dan hasil negatif atau non-motil, pertumbuhan hanya terlihat di sepanjang garis inokulasi dan media tidak menjadi keruh. Kita lanjut ke soal nomor 9. Seorang analis laboratorium mikrobiologi sedang melakukan pembacaan koloni pada media mecongkai agar dengan sampel sputum. Didapatkan hasil berikut. Bentuk bulat besar, warna merah muda, elevasi cembung, tepian smooth, konsistensi mukoid. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan dugaan kuman tersangka tersebut adalah A. Streptococcus sp, B. Bacillus sp, C. Mycobacterium tuberculosa, D. Klebsiella sp atau E. Staphylococcus. Jawabannya yaitu yang D, Klebsiella sp. Kita lihat pembahasannya. Koloni bakteri Klebsiella sp pada media MCA memiliki ciri-ciri pertumbuhan yaitu memiliki koloni besar-besar, cembung, berwarna merah muda dan bersifat mukoid, yakni apabila koloni diambil dengan ose, koloni akan molor dan membentuk benang. Kita ke soal nomor 10. Seorang anak perempuan 6 tahun didiagnosa dokter infeksi bakteri. Kemudian dokter menyarankan memeriksakan kultur urin. Hasil laboratorium dan identifikasi ditemukan adanya bakteri Escherichia coli. Dari hasil biakan terlihat koloni smooth, hitam gelap dengan kemilau hijau metalik. Pada media apa koloni tersebut? A. Endoagar, B. Blood agar plate, C. MC agar, D. EMB agar atau E. Nutrien agar. Jawaban yang tepat yaitu EMB agar. Kita lihat pembahasannya. Eosin methylene blue agar atau EMB agar adalah media selektif dan media diferensial untuk menumbuhkan bakteri gram negatif dan pada umumnya digunakan untuk isolasi dan diferensiasi bakteri non-fecal coliform dan fecal coliform. Media ini merupakan media selektif untuk menumbuhkan bakteri anggota genus Escherichia. Komposisi media EMBA terdiri dari laktosa, sukrosa, pepton, eosinea, dan methylene blue. Eosinea dan methylene blue dari EMBA merupakan pewarna yang bergabung untuk membentuk kompleks pada pH asam dan menghambat bakteri gram positif atau eosin pada tingkat lebih rendah. Sementara eosin berubah warna ke ungu gelap ketika media sekitar koloni menjadi asam. Gula yang ada di media EMBA yaitu sukrosa dan laktosa merupakan substrat yang dapat difermentasi yang akan mendorong pertumbuhan dari beberapa bakteri gram negatif dan laktosa akan membuat bakteri gram negatif terdiferensiasi berdasarkan pada kemampuan mereka untuk memfermentasi laktosa. Escherichia coli pada eosin methylene blue agar atau EMBA ditunjukkan dengan koloni berwarna hijau metalik berinti gelap disertai kilap logam. Perubahan warna hijau metalik pada EMBA karena Escherichia coli dapat memfermentasi laktosa yang mengakibatkan peningkatan kadar asam dalam media. Kadar asam yang tinggi dapat mengendapkan methylene blue dalam EMBA. Sedangkan koloni yang tidak mampu memfermentasi laktosa akan nampak bening atau merah muda yang menandakan adanya keberadaan coliform lain seperti bakteri anggota genus Citrobacter. Sekian latihan soal kita pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa like videonya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.